Bertemu kembali para sobat teknik sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan unboxing salah satu tool yang cukup familiar di dunia teknik. Tool yang ada di depan kita ini adalah refraktometer. Refraktometer adalah sebuah alat yang biasa kita gunakan untuk mengukur kadar konsentrasi bahan atau zat terlarut pada suatu larutan ya. Misalnya pada coolant atau di baterai elektrolit. Nah, kebanyakan tool ini dipakai pada dunia di industri kosmetik, terus di industri oil, kemudian di industri otomotif juga menggunakan tool ini ya, refraktometer. Nah, refraktometer ini pertama kali ditemukan oleh salah satu ilmuwan dari Jerman yang bernama Dr. Ernest Abel. Jadi ini termasuk penemuan di abad 20 ini yang cukup membantu sekali pada dunia industri. Nah, sebelum kita menggunakan refraktometer ini, nah kita coba kenali dulu bagian-bagian dari refraktometer ini. Pada bagian refraktometer ini ada beberapa bagian ya yang ingin saya jelaskan di sini. Pada bagian yang pertama ini adalah biasa kita sebut dengan eyepiece ya. Eyepiece, jadi nanti untuk lubang kita melihat refleksi dari apa yang kita hasilkan nanti. Kemudian yang nomor 2 ini adalah mirror tube. Ini adalah mirror tube-nya nanti untuk refleksinya ke sana. Terus yang nomor 3 ini adalah adjustment screw. Adjustment screw ini yang berfungsi nanti kita untuk kalibrasi ya. Jadi tool ini sebelum kita gunakan, kita cek dulu, kita kalibrasi. Nah, nanti cara kalibrasinya akan kita jelaskan di kemudian. Kemudian yang nomor 4 ini adalah cover plate-nya. Terus yang kelima ini adalah terakhir adalah prismanya. Oke, untuk menaruh bahan larutan yang ada di prisma. Oke, lanjut. Langsung kita akan coba menggunakan. Sebelum kita menggunakan ini, kita langsung praktekkan pada pengecekan coolant di radiator ya. Coolant di radiator pada unit di alat-alat berat kita. Yang pertama, sebelum kita gunakan, kita kalibrasi dulu. Depan ini kita di tool ini juga dilengkapi ada air untuk kalibrasinya. Di sini ada skrunya nanti untuk adjustment skrunya di sini. Kemudian ini adalah pipetnya, nanti kita buat ngambil bahan yang mau kita tes. Ini kalau kita di dunia industri otomotif, kebanyakan tool ini kita gunakan untuk pengecekan berat jenis dari elektrolit baterai atau bisa disebut dengan air baterai, atau kita mengecek dari coolant ya, mengecek coolant apakah coolant itu masih layak pakai atau tidak. Nanti tolak ukurnya salah satunya kita bisa gunakan dari refraktometer ini. Oke, langsung kita lakukan pengecasan kalibrasi dulu ya. Kalibrasi kita gunakan, kalau memang ini sudah tidak ada atau habis, kita bisa gunakan air murni ya, air murni kita bisa gunakan. Kita taruh airnya di atas prisma, misalkan ini dipenuhi. Nah, dipenuhi airnya di prismanya. Kemudian setelah itu kita tutup secara perlahan cover plate-nya. Nah, kemudian kita lihat lewat sini. Nah, pastikan ini kita ada, karena ini refraktometer adalah bias cahaya, pastikan kita mengeceknya di cahaya yang ada cahaya terang ya di sini ya. Nah, kita coba dulu langsung kita tes langsung dari kamera. Maaf, kameranya pelan. Ada parem kamera ini, kita lihat itu ada waterline paling bawah 0. Nah, kalau ada waterline paling bawah 0 itu menyatakan bahwasanya ini telah terkalibrasi dengan bagus. Kalau posisinya udah di atas 0 atau di bawah 0, kita bisa lakukan adjustment ya. Ada kalibrasinya tadi, kita bisa lakukan adjustmentnya. Oke. Nah, setelah nyatakan sudah posisi di 0, berarti tool ini sudah oke dan siap kita gunakan. Caranya kita bersihkan kembali pada area prismanya dari airnya tadi ya. Kita bersihkan kembali
covernya juga. Nah, kemudian kita ambil bahan yang akan mau kita cek. Nah, ini kita adalah mau pengecekan coolant dari radiator, apakah coolant ini masih layak dipakai atau harus dilakukan penggantian. Ini kenapa kok coolantnya warnanya hijau? Nah, padahal di pasaran itu ada coolant yang warnanya merah juga. Nah, untuk coolant nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Kita ambil dulu sampelnya coolant, kita taruh di prisma, kita penuhin ya prismanya ya, akan memenuhi semua prismanya. Nah ya. Dan kita tutup covernya. Oke, kita bikin dulu. Nah, kita lakukan pengecekan lagi. Oke. Nah, dari pengecekan itu kita bisa ketahui dari prismanya sudah posisinya ada di minus 20 derajat, minus 20 ya. Itu ada 3 garis. Posisi paling kiri itu untuk pengecekan elektrolit baterai. Nah, posisi yang paling tengah yang kita gunakan yang posisi yang tengah ya, posisi tengah. Posisi tengahnya itu untuk mengecek kadar kadar untuk di coolant, air coolantnya, kadar kepekatan dari si coolantnya apakah masih layak pakai. Karena masih di minus 20 derajat, minus 20 itu masih bagus ya, karena standarnya adalah di minus 10. Di bawah minus 10 berarti kita harus lakukan penggantian dari coolant. Itu untuk di coolant air radiator. Nah, ini berarti kondisi coolant kita masih bagus dan masih layak pakai. Jadi kegunaan alat ini salah satunya adalah untuk mengambil keputusan bahwasanya penggantian coolant itu masih bagus atau layak pakai atau tidak, setelahnya dengan menggunakan alat refraktometer. Jadi kita bisa memaksimalkan fungsi dari coolant yang biasa kita gunakan untuk engine, agar engine-nya bisa pakai sesuai dengan umur rencana. Setelah kita pakai, perawatannya jangan lupa setelah itu kita bersihkan area prisma dan covernya, dan kita bersihkan semuanya dari tempelan apapun yang ada di, mungkin ada kotoran segala macam. Kita lakukan perawatan secara baik. Jadi salah satunya tool ini bisa kita pakai sesuai dengan umur rencana, dan tujuan untuk penggunaan tool ini pada coolant air radiator, kita bisa memaksimalkan cooling system pada engine sehingga engine bisa kita pakai sesuai dengan umur rencana. Sekian, terima kasih rekan-rekan, semoga bisa bermanfaat. Nantikan di video berikutnya kita akan coba cek penggunaan tool refraktometer pada baterai elektrolit. Terima kasih, salam sehat.